Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak seperti biasanya, sekarang itu kita pertemuan kelompok ibu-ibu akan belajar tentang metode pengasuhan dan pendidikan anak, atau judul besarnya itu sekarang namanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke? Sebelumnya kalau saya bilang hai, ibu-ibu bilang halo ya. Saya bilang halo, ibu-ibu bilang hai. Coba saya tes ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Halo. Hai. Oke, mantap. Oke, jadi dalam metode pengasuhan dan pendidikan anak itu sesi yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Tapi sebelumnya itu saya mau dengar dulu pendapat atau pengalaman dari ibu-ibu bagaimana menjadi seorang orang tua ya. Mungkin ada yang mau berbagi tentang kira-kira hal yang paling menyenangkan atau apa yang membuat senang ibu-ibu terhadap anaknya. Seperti itu. Coba ibu ini bisa jawab apa yang paling menyenangkan ketika punya anak? Yang paling menyenangkan setelah punya anak itu lahir, dia tumbuh dari bayi, balita, anak, remaja, dewasa. Tapi yang paling menyenangkan setelah dia berusia 6 bulan sampai dengan 9 bulan merangkap sampai dengan waktunya berjalan. Nah, di situ kita berperan sebagai seorang ibu. Waktu anak kita sudah jalan, ini senang bahwa anak kita sudah bisa berjalan. Nah, di situ nih kita lihat nih perkembangan kita punya anak dari mulai jalan. Nah, dia meningkat nih jadi anak besar, tumbuh besar. Nah, di situ nih kita lihat perkembangannya. Sudah bisa jalan, itu pun harus sudah bisa jalan. Nah, dia sudah bisa nih lari. Nah, pertumbuhannya di dalam rumah sehari-hari. Jadi salah satu hal yang paling menyenangkan itu adalah ketika melihat proses perkembangan anak ya. Dimana anak itu dari mulai kecil, dari mulai bayi, kemudian balita, usia dini, kemudian masuk sekolah, SMP, SMA. Jadi setiap perkembangan anak itu merupakan hal yang membahagiakan bagi kedua orang tua ya. Oke. Jadi ibu-ibu, jadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik dalam sebuah keluarga itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh ibu-ibu. Misalnya apa yang pertama, orang tua itu harus menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua itu akan dicontoh oleh anaknya. Karena kenapa? Anak-anak itu dia sifatnya meniru ya, daripada mendengar dia lebih banyak meniru. Jadi sebisa mungkin ibu-ibu kemudian mencontohkan hal-hal yang baik ya, karena itu merupakan apa yang dapat ditiru oleh anaknya. Jelas? Jelas. Misalnya mungkin yang dulunya ibu mungkin sering mencontohkan hal-hal yang sifatnya kekerasan, itu sudah tidak bisa lagi ya. Kenapa kita tidak bisa mencontohkan hal-hal yang berbau kekerasan kepada anak? Mungkin ibu ini bisa jawab. Karena kalau kita kekerasan di depan anak, pasti anak itu akan meniru. Anak itu akan mengikuti apa yang kita lakukan. Iya, betul. Jadi sebisa mungkin orang tua di depan anak harus bersikap lembut, hindari kekerasan, tidak boleh bertengkar di depan anak karena mereka itu sifatnya meniru. Betul ya. Itu ya mungkin hal pertama yang dilakukan sebagai orang tua adalah coba hindari sebisa mungkin kekerasan ya. Contohkan hal-hal yang baik di depan anak, kemudian memberikan kasih sayang dengan penuh dengan hal-hal baik. Coba biasakan untuk selalu tidak menegur anak dengan kekerasan ya, karena itu kemudian akan menjadikan anak menirukan hal-hal tersebut. Oke? Kemudian yang kedua, ayah dan ibu juga itu harus saling bekerja sama dalam membesarkan anak. Jadi ayah punya peran, ibu punya peran. Kira-kira kalau di rumah peran ayah itu seperti apa dalam membesarkan anak? Ada yang bisa jawab? Mungkin ibu bisa jawab. Peran ayah sebagai kepala rumah tangga dan memberi nafkah. Oke ya, gitu ya. Ya. Itu mungkin peran utama seorang kepala rumah tangga ya, otomatis harus mencari nafkah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang anak itu dia tidak hanya butuh nafkah dari ayah, dia juga butuh perhatian dari ayah ya. Karena
anak itu harus mempunyai kasih sayang yang lengkap antara ibu sama ayah. Kalau kekurangan salah satu itu akan menjadi masalah juga. Harus ada kedua sosok tersebut dalam metode pertumbuhan anak, ya. Jadi harus melibatkan ayah, harus juga melibatkan ibu, karena kedua orang tersebut merupakan saling apa namanya, saling berkomunikasi Iya. antara ayah dan ibu. Oke, jadi misalnya dalam sehari-hari ketika anak berbuat kesalahan, kemudian ayah sama ibu juga bisa berkomunikasi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk merubah kesalahan anak tersebut, ya. Jadi pentingnya ayah itu bukan cuma hanya mencari uang, ya, tapi juga dia penting untuk mengawasi atau memberi perhatian terhadap perkembangan anak, ya. Memberi perhatian juga. Nah, memberi perhatian, ya. Di samping itu. Betul sekali, Ibu. Kemudian kalau ada ayah kemudian memberikan perhatian, maka otomatis ada keputusan-keputusan yang akan diambil antara ibu dan ayah dalam proses perkembangan anak, ya. Misalnya ketika anak berbuat salah, ayah dan ibu bisa saling berdiskusi kira-kira hukuman apa yang tepat untuk anak diberikan ketika dia berbuat salah, ya. Bukan hanya ibu yang mengambil keputusan bahwa anak ini harus dikasih begini supaya dia bisa mengubah kesalahan, tapi harus ada diskusi dengan ayah kira-kira metode apa, pola apa yang baik untuk perkembangan anak ketika dia berbuat salah atau untuk perkembangan anak ke depannya. Jelas? Nah, gitu, ya. Kemudian antara ayah dan ibu juga kan ini biasa sering ada konflik, ya. Dalam rumah tangga itu biasa ada konflik antara ayah dan ibu, ya. Misalnya konflik rumah tangga. Tapi ini yang biasa kita temukan kasus di masyarakat, konfliknya biasa di depan anak itu berkonflik, ya. Kalau itu kemudian itu hal yang sangat dihindarkan, ya, karena itu kemudian akan mengganggu perkembangan anak bisa melihat ini ayah dan ibu sering bertengkar, kemudian itu akan menjadi contoh hendak kepada anak. Kemudian biasa kita temukan di luar anak-anak broken home, ya, mereka kurang kasih sayang karena orang tuanya kemudian tidak akur atau dia sering bertengkar di depan anaknya. Sebisa mungkin kalau bertengkar itu jangan di depan anak, ya. Atau ada tanggapan atau masukan lain dari ibu tentang materi ini? Ada? Bukan mau bertanya. Bertanya bagus sekali, ya. Di sini saya mungkin ada pertanyaan sedikit. Bagaimana caranya si anak bisa apa namanya mendengar nasihatnya orang tua, hindari seperti narkoba, minuman keras. Itu mungkin yang saya ingin pertanyakan. Oke. Jadi saya minta apa solusinya atau jawabannya yang bisa saya dengar. Jadi umpamanya ada jawaban yang bisa saya ini, mungkin saya bisa beritahu kepada anak saya. Karena sekarang ini kan banyak anak-anak yang kehilangan pendidikan, kasih sayang orang tua. Di situ nih kita sebagai orang tua kita berpendapat bagaimana caranya anaknya kita supaya terhindar dari yang hal-hal yang begitu. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau ketika anak kemudian mengenal hal-hal kayak minuman keras, kemudian pergaulan bebas, narkoba itu ketika anak sudah beranjak remaja, ya. Beranjak remaja. Jadi kita sebagai orang tua sebisa mungkin sejak usia dini ditanamkan, diberikan pemahaman tentang hal-hal yang akan dia dapatkan ke depannya, ya. Yang harus dia hindari. Misalnya ketika kita jalan sama anak di luar, lagi ke pasar atau kemana, kemudian lihat ada anak-anak remaja yang merokok, kemudian ada anak kita bertanya, Bu, Ma, kenapa itu anak dia merokok? Di situ kita kemudian sebagai orang tua coba menjelaskan, ya, bahwa itu kemudian hal yang tidak bagus dan sebisa mungkin menghindari hal tersebut, ya, supaya anak tersebut tidak terjerumus ke hal situ. Kemudian kita juga sebagai orang tua, kalau seandainya dalam rumah tangga tersebut ada yang merokok atau ada yang minum, kemudian kalau tidak bisa dia hindari, sebisa mungkin dia tidak mencontohkan di depan anak, ya. Karena seperti saya bilang tadi, anak itu dia sifatnya meniru, bukan mendengarkan. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang negatif itu kemudian bisa dijelaskan atau diminimalisir sejak dini seperti itu, supaya kedepannya anak tidak kaget atau tidak ingin mencoba hal tersebut karena dia tahu akibatnya dari perbuatan itu apa, ya. Jelas? Oke, kalau begitu terima kasih.
Saya akhir ya. Kalau ada pertanyaan nanti di sesi berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Halo. Halo halo. Hai hai. Oke, bagus sekali. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.